Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Moritz, kembali lagi bersama Amarket. Kita menghampiri rekan trader, membawakan analisa mingguan kita yang akan berlangsung dari tanggal 5 sampai tanggal 9 nanti. Kita tahu rekan trader semuanya bagaimana minggu kemarin pergerakan yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana dolar bisa terhempas sampai titik paling terendah dalam 5 bulan terakhir. Bagaimana gold rekan trader, walaupun sempat naik tapi di penghujung minggu dia turun lagi. Bagaimana euro angkel saham dolar yang tadinya turun dia bisa terbang tinggi. Ini semuanya kita bisa lihat karena minggu kemarin banyak faktor fundamental, FOMC dikeluarkan, dan kita bisa lihat juga bagaimana non-farm payroll dikeluarkan pada penghujung minggu lalu di hari Jumat, membuyarkan semua tema acara. Tapi pada prinsipnya kemungkinan untuk pemangkasan tingkat suku bunga bisa akan dilakukan karena data-data yang sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya kita coba lihat langsung aja di platform rekan trader. Rekan trader bisa lihat di platform indeks dolar Amerika bagaimana dia jatuh rekan trader sampai 102. Ini adalah nilai yang paling terendah hampir selama 5 bulan terakhir. Kita bisa lihat juga euro angkel saham dolar bagaimana dia mengalami penguatan setelah dia sempat jatuh sampai di 1.0770, tapi di hari Jumat kemarin setelah non-farm payroll dikeluarkan, dia bisa terbang tinggi rekan trader di atas 1.09. Dengan pound sterling ini masih berjuang dari permasalahan di mana di Inggris ekonominya benar-benar sangat dipengaruhi juga ya oleh bank sentral, mengalami pelemahan, tapi di akhir minggu hari Jumat dia bisa naik sampai di level 1.28039 setelah turun di seputaran 1.27264. Dan untuk gold rekan trader, kita bisa lihat gold rekan trader penguatan yang sangat luar biasa. Walaupun dia udah sempat naik di 2468, tapi di akhir minggu hari Jumat dia turun kembali lagi dan dia keluar dari zona 2450 di 2428. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat bahwa USD yen Jepang terjerembab jatuh sampai di 146.776. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semua. Dan kalau kita lihat semuanya rekan trader, apa yang terjadi di minggu yang lalu dengan dahsyatnya kalender ekonomi yang terjadi, kita bisa lihat bahwa bagaimana pengaruh dari FOMC yang dikeluarkan, di mana dikatakan bahwa kemungkinan besar pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada bulan September. Kalaupun memang data di mana inflasi masih tetap tinggi, belum sampai mencapai 2%, tapi akan dilakukan. Artinya kalau sudah dilakukan ya kita bisa lihat mata uang lainnya akan mencapai level yang paling tertinggi seiring dengan pelemahan yang terjadi pada dolar Amerika. Dan bagaimanakah kisahnya untuk tanggal 5 sampai tanggal 9 nanti? Kita coba lihat bersama-sama. Untuk itu kita lihat dulu rekan trader. Yang harus kita lihat pertama fundamental yang terjadi untuk minggu yang lalu. Kita bisa lihat minggu lalu bagaimana fundamental ini sangat luar biasa. Manufaktur dan terakhir tenaga kerja non pertanian sebesar 114. Ini dia menekan dolar Amerika dan membuat emas naik tinggi, membuat mata uang lainnya terbang dari 179.000 menjadi 114 ya. Kita bisa lihat. Nah, dan untuk minggu depan dari tanggal 5 sampai tanggal 9 kita bisa lihat pertama data yang terjadi. Data yang paling terjadi sebenarnya untuk minggu depan ini tidak terlalu banyak data yang dikeluarkan ya. Setelah minggu kemarin benar-benar kita masuk di lautan emas lembu. Untuk minggu depan ini kita bisa lihat bahwa hari Senin harus diperhatikan bahwa indeks manajer pembelian dan indeks manajer pembelian non manufaktur 2045 dan 2100 harap diperhatikan ya. Selain itu PDB Indonesia, tapi PDB Indonesia di skip aja lah ya, tidak terlalu mempengaruhi. Indonesia tidak terlalu mempengaruhi, jadi ya di skip aja. Hari Selasa tidak ada, hari Rabu juga tidak ada,
Hari Kamis seperti biasa klaim pengangguran awal ya 249 minggu lalu dan direncanakan sebesar 245. Ini pengangguran semakin berkurang dari kita akan lihat. Apakah dia makin berkurang lagi? Ya kita akan lihat bersama-sama karena dia benar-benar akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap dolar dan mempengaruhi pasaran mata uang lainnya. Dan hari Jumat dari Amerika tidak ada, cuman ada data inflasi dari Jerman. Jadi pada prinsipnya data-data yang tidak terlalu banyak ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan yang paling penting, rekan trader akan melihat statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Itu yang paling penting. Di saat tidak ada berita ekonomi yang penting, pejabat-pejabat The Fed akan selalu memberikan statement. Dan yang paling utama juga rekan trader, tetap memperhatikan geopolitik yang terjadi antara Israel dengan Iran, dengan Hamas, dan lain-lainnya, serta perang Rusia dengan Ukraina. Harap diperhatikan. Dan bagaimanakah analisa teknikalnya? Kita langsung masuk di platform. Untuk analisa teknikal, minggu depan dari indeks dolar Amerika, saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika masih terus melanjutkan sedikit pelemahan. Ya, walaupun pelemahan yang terjadi ini tidak terlalu tinggi banget, tapi dia akan melanjutkan sedikit pelemahan. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa untuk minggu depan pelemahan ini bisa saja terjadi sampai level yang paling saya tidak mau bilang dia sampai di level sini terlalu jauh. Tapi saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia akan terjadi dari 102.218 ya. Pelemahan ini bisa terjadi paling rendah di 102.218 sampai dia bisa kembali lagi ke level paling tertinggi di seputaran 104.312. Tapi saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar pelemahan lebih banyak akan terjadi dari 102.218. Nah ini dia. Ini adalah apa yang bisa terjadi pada indeks dolar Amerika minggu depan. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, di kacamata saya bisa bilang bahwa euro angkel saham dolar ini masih bisa mengalami penguatan yang signifikan ya rekan trader. Kalau saya lihat ya di sini ya, oke. Saya bisa lihat bahwa dia ini masih punya peluang yang sangat besar naik. Walaupun kita harus lihat juga ya, dia masih punya peluang yang sangat besar naik. Dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia bisa naik di level paling tertingginya itu di seputaran 1.09916. Ya, jadi dia sampai sampai level paling terendah menurut saya ya. Menurut saya kalaupun yang paling terendah dia akan kembali lagi di level paling terendahnya ini di seputaran sini. Wah, saya lihat dulu. Nah, ini dia 1.07915. Jadi dia akan mencoba naik dari level paling tertinggi di sini 9916 sampai 1.07915. Jadi 1.09916 sampai 1.07915. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Pound sterling secara garis besar saya masih bisa bilang bahwa pound sterling ini masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami sedikit pelemahan, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia akan naik. Saya bisa bilang bahwa dia masih bisa turun ya. Dia masih bisa turun minimal sampai di posisi 1.26383. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia coba kembali lagi ke level paling tertinggi di 1.28542. Nah, di sini. Ya, rekan trader. Nah, posisinya di sini. Bagaimana ke gold, rekan trader? Untuk gold, saya masih optimis bahwa gold ini masih punya peluang untuk naik ke posisi yang tertinggi walaupun di akhir minggu dia terjerembab. Ya. Saya bisa bilang bahwa saya tidak mau bilang dia akan naik sampai di level paling tertinggi itu di seputaran 2.542, itu luar biasa. Ya, atau 2.511.64. Itu menurut saya dia akan bisa menembus ya. Tapi yang pasti dia kemungkinan akan tembus dari zona 2.500. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia akan turun sampai di 2.382. Jadi saya tidak mau bilang dia akan naik sampai level tertinggi, tapi menurut saya 2.511 sampai 2.382
adalah level yang bisa dicapai dan akan dicapai oleh emas minggu depan. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, USD Yen Jepang, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar USD Yen Jepang ini masih melanjutkan pelemahan. Saya berestimasi bahwa dia akan melemah sampai level paling terendah di posisi 141.034 dan hati-hati dia bisa kembali naik lagi di posisi yang paling tertinggi di seputaran 153.769. Nah, ini dia. Ini adalah pergerakan yang terhadap USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader. Demikianlah analisa mingguan kita pada kesempatan kali ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader. Apa yang kami berikan adalah analisa, tapi tugas rekan trader untuk menganalisa lagi apa yang kami lakukan. Dan kami percaya bahwa analisa yang terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Tetap terus memantau berita-berita yang terjadi, menganalisa dan menggabungkan analisa fundamental dengan analisa teknikal sehingga rekan trader bisa memperoleh hasil yang maksimal dalam trading. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.